proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Indonesia telah merdeka sejak puluhan bahkan ribuan tahun yang lalu. Indonesia juga memiliki agama yang bermacam-macam dan keberagaman suku budaya yang menyebar di seluruh daerah di Indonesia. Lantas, dengan berbagi keberagaman tersebut, apakah Indonesia sudah merdeka secara sepenuhnya? Atau masih terdapat kekuatan internal yang ingin memecah belah bangsa Indonesia? Memang Indonesia telah merdeka dari negara-negara lain, tetapi Indonesia sekarang telah dijajah oleh bangsanya sendiri, oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin memecah belah bangsa Indonesia. Meskipun demikian, Indonesia masih memegang teguh Pancasila sebagai ideologi negaranya. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi negara Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip dasar yang dirumuskan oleh Bapak Bangsa Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Nah, kelima prinsip dasar Pancasila tersebut adalah sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, artinya sesuai dengan agama dan keyakinan yang sejalan dengan asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih agama yang akan ia anut dan jalani tanpa ada unsur paksaan. Bebas melaksanakan kegiatan agama dengan syarat tidak melanggar norma-norma di Indonesia dan saling menghormati dengan agama lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya setiap warga negara telah mengakui persamaan derajat, kewajiban antar sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan hak. Contoh penerapannya antara atasan dan bawahan. Hal ini bisa dimaknai bahwa kita tidak boleh melanggar HAM. Jika lewat sila kedua ini, segala tindak kriminal yang membahayakan atau mengancam nyawa manusia dilarang. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, artinya setiap warga negara mengutamakan persatuan, kepentingan, kesatuan, dan juga keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Contoh penerapannya, tidak terlalu menonjolkan kebudayaan masing-masing daerah untuk melihat siapa yang terbaik, tetapi dipelajari dan ikut melestarikannya dengan serta meyakinkan bahwa perbedaan itu baik. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, artinya bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dengan bijaksana, memikirkan ketentraman rakyat dan mengambil keputusan juga rakyat yang mengikutsertakan perwakilan-perwakilan setiap masyarakat. Contohnya, segala persoalan yang ada untuk mendapatkan solusi dengan cara bermusyawarah untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti rapat warga setiap RT untuk membahas masalah dalam lingkungan tersebut. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menggambarkan dalam bertindak supaya bersikap adil kepada setiap warga negara Indonesia, tanpa membedakan status sosial, suku, ras, dan bahasa, sehingga tujuan dari bangsa Indonesia akan tercapai dengan keikutsertaan semua rakyat Indonesia. Contohnya, pemerintah mengadakan program wajib bersekolah selama 9 tahun tanpa membeda-bedakan guna mengatasi masalah pendidikan yang begitu rendah.